Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahastari Tonga, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Tantimin SHMH. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Kode etik adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil analisa saya terhadap salah satu putusan Dewan Kehormatan Pradi tentang kasus kode etik profesi advokat. Putusan Pradi nomor 144 garing Pradi garing Dewan Kehormatan Daerah garing DKI Jakarta garing X garing 10 garing 15. Posisi kasus banding. Bentuk pelanggaran. Adanya beberapa pihak yang berkepentingan yang dirugikan oleh sang advokat, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dewan pimpinan pusat, cabang, dan daerah dari organisasi di mana teradu menjadi anggota. Contoh kasus pelanggarannya adalah tidak menjalankan tugas advokat dengan semestinya dan tidak memberikan penasehat atau pelayanan hukum yang tepat, bahkan melenceng, sehingga merusak citra profesi advokat di pemerintahan, masyarakat, dan juga di organisasi profesi advokat, yaitu Pradi. Proses persidangannya adalah persidangan ditolak oleh Dewan Kehormatan karena terbukti batal demi hukum di tingkat banding. Sanksi pelanggarannya dibatalkan. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan adalah karena teradu tidak terbukti bersalah, maka hukumannya hanya membayar biaya perkara saja. Dasar hukum pelanggaran kode etik. 1. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat. Dasar hukum kedua. Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat.
Pendapat saya pribadi, Bapak Ida Bagus Wikantara SH yang berprofesi sebagai advokat sudah terbukti bersalah karena melanggar kode etik profesi advokat menurut putusan Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta pada tanggal 18 September 2015. Namun, ia merasa memiliki bukti yang sangat kuat bahwa ia tidak bersalah dan mengajukan banding pada tanggal 12 Oktober 2015. Hasilnya, ternyata setelah diperiksa, Dewan Kehormatan memutuskan bahwa ajuan banding tersebut ditolak karena bukti-bukti tersebut dinilai batal demi hukum. Berikut beberapa kode etik advokat yang tercantum dalam pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat. A. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. D. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. E. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. F. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. G. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. I. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Barusan saja tadi saya bacakan salah satu pasal, yaitu pasal 3 dalam Kode Etik Profesi Advokat tentang kepribadian advokat yang perlu ada, yang menjadi kode etik dalam diri seorang advokat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman. Dan yang perlu diingat, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma jika kita punya profesi yang bagus, ilmu kita tinggi, tapi kita nggak punya adab, tapi kita tidak memiliki kode etik yang baik. Maka dari itu menjadi advokat diperlukanlah kode etik yang baik.
Diperlukanlah kepribadian dan perilaku yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.